Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segmentation, targeting, dan positioning produk. Adapun yang bisa disingkat dengan STP. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian segmentation, targeting, dan positioning produk. Yang kedua ada prosedur dan proses segmentasi pasar. Yang ketiga ada pola-pola target market, dan yang keempat ada strategi positioning. Nah, yang pertama itu ada segmentasi. Ada yang tahu segmentasi itu apa? Kita sudah pernah bahas di bab 3. Tolong di komen ya. Nah, segmentasi adalah pengelompokan pembeli dalam suatu pasar yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku yang sama. Nah, jadi segmentasi ini adalah kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku pada satu jenis pasar yang sama. Nah, selanjutnya ada dasar segmentasi. Nah, di bab 3 kita juga pernah membahas 8 dasar segmentasi. Tetapi pada bab ini kita hanya membahas 3 dasar segmentasi saja. Nah, yang pertama ini ada geografis. Nah, geografis ini membagi pasarnya berdasarkan letak geografis seperti kota, provinsi, negara, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada demografis. Nah, demografis ini membagi pasar berdasarkan usia, gender, ras, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada psikografis. Nah, psikografis ini membagi pasar berdasarkan sifat psikologisnya seperti gaya hidup, kepribadian, hobi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada prosedur dan proses segmentasi pasar. Nah, menurut Kotler ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Nah, yang pertama ini ada survei stage atau tahap survei. Nah, tahap survei ini merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui forum diskusi ataupun wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen itu sendiri. Kedua, ada analisis stage atau tahap analisis. Nah, tahap analisis ini merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Nah, tahap analisis ini digunakan untuk menelaah variabel mana yang berkorelasi tinggi. Nah, kemudian menerapkan analisis cluster untuk mengetahui kelompok pasar ini termasuk kelompok pasar yang mana. Nah, yang ketiga ada profiling stage atau tahap pembuatan profil. Nah, profiling stage ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Nah, dengan ini maka teridentifikasilah perbedaan dari masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografis, psikografis, adapun manfaat dan value. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang targeting. Nah, ada yang tahu targeting itu apa? Atau yang bisa disebut dengan target pasar. Nah, menurut Keegan dan Green pada tahun 2008, menyatakan bahwa targeting atau target pasar adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Nah, pemfokusan strategi pemasaran ini artinya bahwa target pasar ini sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pola-pola target market. Nah, dalam menetapkan target pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Nah, yang pertama ini ada single segment concentration atau konsentrasi segmen tunggal. Nah, maksudnya adalah perusahaan ini dapat memilih satu segmen saja. Dan dengan satu segmen ini, maka perusahaan itu bisa mencapai posisi yang kuat dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, namun konsentrasi satu segmen ini mempunyai potensi risiko yang cukup besar. Nah, sehingga banyak perusahaan yang memilih untuk menjalankan lebih dari satu segmen. Nah, selanjutnya ada
selective specialization atau spesialisasi selektif. Nah, maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Nah, segmen yang dipilih ini mungkin tidak saling berhubungan, tetapi masing-masing segmen ini menjanjikan keuntungan. Strategi ini dipilih oleh perusahaan itu untuk menghindari kerugian yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ada produk specialization atau spesialisasi produk. Nah, maksudnya adalah perusahaan ini berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Nah, melalui cara ini, maka perusahaan ini bisa membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Nah, yang keempat ada market specialization atau spesialisasi pasar. Nah, maksudnya di sini adalah perusahaan ini berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Nah, jadi perusahaan ini memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tertentu. Nah, yang terakhir ini ada full market coverage. Cakupan pasar penuh. Nah, maksudnya di sini adalah perusahaan ini berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Nah, tetapi hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Nah, selanjutnya ada positioning atau penentuan posisi. Ada yang tahu? Tolong di komen ya. Nah, menurut Fang Gidai tahun 2006 menyatakan bahwa positioning atau penentuan posisi adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk mereka. Nah, untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat ini, maka perusahaan ini harus merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang ada di ingatan konsumen, sehingga konsumen itu bisa langsung membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi positioning. Nah, menurut David Acker dan Gary Sandi, ada 6 strategi positioning. Yang pertama itu ada positioning berdasarkan atribut produk. Yang kedua ada positioning berdasarkan harga produk. Yang ketiga ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Yang keempat ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Yang kelima ada positioning berdasarkan kelas produk. Dan yang terakhir ada positioning berdasarkan pesaing. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ini ada positioning berdasarkan atribut produk. Nah, pendekatan yang dilakukan pada positioning berdasarkan produk ini adalah dengan menonjolkan karakteristik spesifik suatu barang yang tidak dimiliki produk lain atau perusahaan lain. Nah, maka pemasar ini harus dapat mengidentifikasi manfaat produk yang penting bagi konsumennya sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembeli dari konsumen tersebut. Nah, contohnya ini kayak iklan kulkas LG. Nah, yang mana iklan tersebut ini menonjolkan manfaat dan keuntungan menggunakan produk yang mampu menyimpan makanan dan minuman dalam keadaan segar lebih tahan lama. Yang kedua, ada positioning berdasarkan harga produk. Nah, harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, sehingga produk ini dapat dikategorikan sebagai produk premium. Nah, selain itu, iklan dapat menanamkan persepsi bahwa harga yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas yang dimilikinya. Nah, contohnya itu kayak iklan Mercedes-Benz yang semua sudah tahu harga sebanding dengan kualitas yang dimiliki. Nah, yang ketiga, ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Nah, melalui pendekatan ini, maka konsumen ini dapat mengenali produk berdasarkan fungsi atau kegunaan dari produk tersebut. Nah, contohnya itu kayak produk L'Oreal. Nah, produk L'Oreal itu ada salah satunya itu L'Oreal Total Repair 5. Nah, menawarkan produk spesifik yang mampu mengatasi masalah rambut rontok, kusam, kasar, kering, dan bercabang. Nah,
L'Oreal Total Repair 5 ini menawarkan satu solusi yang dapat mengatasi 5 masalah rambut tersebut sehingga rambut kita tampak lebih sehat. Nah, yang keempat, ada positioning berdasarkan pemakai produk. Nah, strategi ini menargetkan kelompok orang tertentu dengan karakter yang spesifik. Nah, dan juga strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan dari perusahaannya. Contohnya itu adalah produk makeover yang menjadi brand ambassadornya yaitu Paula, merupakan artis cantik pasti yang akan membuat produk makeover ini laku terjual oleh fans-fansnya. Nah, selanjutnya ada positioning berdasarkan kelas produk. Nah, kelas produk ini merupakan tingkatan produk yang dibuat sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya itu kayak permen Kopiko yang diposisikan sebagai kopi berbentuk permen, bukan permen rasa kopi. Nah, yang terakhir ada positioning berdasarkan pesaing. Nah, pesaing adalah perusahaan lain yang siap memproduksi atau mengembangkan barang pada kategori produk yang sama. Nah, strategi ini membuat suatu perusahaan ini memposisikan dirinya sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing. Nah, contohnya itu kayak iklan bintang 7 masuk angin yang berusaha menyerang pesaingnya, yaitu tolak angin. Nah, mereka ini berdua berada pada kategori produk yang sama, yaitu minuman herbal untuk masuk angin. Nah, contoh SPP produk yang saya buat itu ada Gojek. Nah, pertama itu ada segmentation. Nah, segmentasi dari Gojek ini terdiri dari geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, geografis ini, Gojek ini menawarkan produk-produknya di kota-kota besar di Indonesia. Nah, seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada demografis. Nah, secara demografis ini, Gojek menawarkan ditawarkan kepada karyawan, pelajar, dan masyarakat umum yang membutuhkan transportasi untuk berpergian dengan cara yang mudah. Nah, yang ketiga ada secara psikografis. Nah, secara psikografis, gaya hidup semua orang itu ingin serba cepat dan mudah. Nah, dengan hal tersebut, maka Gojek ini menawarkan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoMart, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada perilaku. Nah, Gojek ini menawarkan produknya kepada konsumen yang cukup antusias terhadap produk baru, nah, terutama dalam bidang teknologi. Yang kedua ada targeting atau target pasar. Nah, target pasar Gojek ini adalah untuk karyawan, pelajar, dan masyarakat umum yang ingin membutuhkan transportasi untuk berpergian secara mudah, cepat, aman. Nah, adapun layanan Gojek itu terdiri dari GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, GoMart, dan GoPay. Dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada positioning. Nah, atau penentuan posisi. Nah, penentuan posisi yang dilakukan Gojek itu dengan membuat keunggulan dari Gojek itu sendiri. Nah, seperti harga yang terjangkau, proses transaksi yang mudah, aman, dan cepat. Nah, serta masih banyak lagi. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, tolong komen ya, atau bisa dari Google Classroom yang akan nanti Ibu buat. Nah, ada tugas kelompok nih untuk kalian. Nah, pengumpulannya itu seminggu ya, berarti kumpulinnya Selasa depan. Oke, Ibu tunggu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.